Ya, tentunya memang kita juga harus bantu partai PKS dan partai yang lainnya. Tapi kalau bicara masalah Nasdem, Nasdem adalah partai yang komit sama Pak Anies. Nasdem membayar mahal mendukung Anies Baswedan. Kami bisa lalui dan kami gak takut. Jangan percaya sama survei-survei yang ada. Kenapa saya bilang? Survei-survei ini, saya ini korbannya, Bu. Korbannya. Dulu saya terus terang aja kan, waktu Barcelona itu lawan Pak Anies. Ya, disuruh begini surveinya menang begini kanan kiri, Bu. Habis, ya lumayan lah kalau beli apa mungkin 2 kali, Bu. Disuruh gas, kalah. Siapa yang ngomongnya itu yang sekarang bilang katanya kita nomor 3, kita ngomong ini. Ada yang kepalanya botak, ada yang itu kan teman saya itu. Namanya Yunanto, ya kan? Hari kita kecebur, Bus. Akhirnya kecebur sampai 10 kursi ambruk. Ketika Nasdem mendeklarasikan Mas Anies, suasana semua berubah. Ya, semua berubah. Anies Presiden. Mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nama saya Malik Mahwa, saya dari Ambon. Buat kawan-kawan bahwa Bang Anies ini bukan hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi beliau ini lebih fokus sudah banyak membantu dari berbagai macam umat beragama. Beliau juga turut serta membantu pembangunan gereja, wihara, dan teman-teman dari teman-teman non-muslim yang lain. Beliau juga terus andil membantu mereka. Jadi untuk para kawan-kawan yang ada di Indonesia Timur, saya berharap teman-teman bisa satu suara untuk mendukung Bang Anies, karena Bang Anies kan adalah sosok yang paling nasionalis. Bagi saya, Bang Anies ini sosok yang paling nasionalis banget, karena dari segi agama beliau itu tidak memandang satu pihak aja, tetapi beliau memandang semua agama yang ada di Indonesia. Jadi untuk kawan-kawan, mari kita sama-sama membantu 2024 memenangkan Bang Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Hadirin sekalian, mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga mencatat bahwa ini adalah salah satu langkah kita, salah satu niat bangsa ini untuk mengadakan perubahan agar kita tenang beribadah, agar anak-anak kita menyaksikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tentram dan damai, bahwa negara ini adalah negara yang kaya, agar anak cucu kita bisa menikmati kekayaannya. Kira-kira di sini mungkin sebelum saya jauh, di sini ada yang masih ragu nggak sama Bang Anies? Tidak. Masih ada yang ragu nggak sama Bang Anies? Ya, soalnya kalau masih ada yang ragu, lebih baik balik kanan. Gitu. Saya cerita. Jadi memang saya ini dulunya, kalau singkatnya, salah satu ketua fans club atau ketua partai dari Barcelona. Sekarang pindah ke Real Madrid, ditugasi sama Pak Anies untuk menangkan Nasdem di wilayah. Ya, lebih kurang sekedar informasi Pak. Saya masuk partai Nasdem itu surveinya 0,02%. Sekarang ada yang bilang 12, terakhir survei ada yang bilang 14, tapi surveinya Nasdem sendiri kita berada di angka 9, yaitu posisi 3 besar. Nah, maka dari itu saya berharap Bapak Ibu, ya tentunya memang kita juga harus bantu partai PKS dan partai yang lainnya. Tapi kalau bicara masalah Nasdem, Nasdem adalah partai yang komit sama Pak Anies.
Karena apa? Dari awal kita dideklarasikan, dibilang enggak, Nasdem ini begini, tidak loh. Nasdem membayar mahal mendukung Anies Baswedan. Bapak Ibu bisa tahu ceritanya apa di media, saya nggak bisa cerita lagi. Kita kurang lebih tiap hari dipukulin, Bu. Dicari masalahnya. Kalau bisa mungkin, ya mohon maaf kalau tentu sembarangan itu sebagai pasal pidana mungkin juga dicari. Itu, ya kan? Tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kami bisa lalui dan kami gak getar. Makin dicari, kita makin berbuat. Insya Allah kita akan penuhkan GBK kader Partai Nasdem, dan kami mengajak relawan Anies juga untuk bisa hadir di tanggal 16, kurang lebih 250.000 orang. Siap? Jangan siap aja ini, ntar nggak hadir lagi. Ya, saya lebih kurang sekedar informasi. Saya mempunyai tanggung jawab sekitar 40.000. GBK itu kurang lebih, saya tadi bicara sama Bapak Ketua Presidium, kami khususnya dari relawannya, saya sendiri, kebetulan memang saya koordinator pemenangannya Pak Ahmad Ali juga, itu menurunkan hampir sekitar 60.000 orang. Makanya saya berharap kalau memang Bapak aliansi ini bisa bergabung, ya sama-sama kita bergabung. Kita gelorakan, kita kibarkan bahwasanya Anies itu memang laku dan layak dijual. Jangan percaya sama survei-survei yang ada. Kenapa saya bilang? Survei-survei ini, saya ini korbannya, Bu. Korbannya. Dulu saya terus terang aja kan, waktu di Barcelona itu lawan Bang Anies. Ya, disuruh begini, surveinya menang begini kanan kiri, Bu. Habis, ya lumayan lah kalau beli Alphard mungkin 2 kali, Bu. Disuruh gas, kalah. Siapa yang ngomong? Ya itu yang sekarang bilang katanya kita nomor 3, kita ngomong ini. Ada yang kepalanya botak, ada yang itu, kan teman saya juga. Namanya Yunarko, ya kan? Itu dia paksa-paksa. Mana nih Partai Barcelona, nggak ada dukungannya kemarin ke ini kan? Hari kita kecebur, Gus. Akhirnya kecebur sampai 10 kursi ambruk. Itu makanya saya ini korban dari yang namanya survei-survei itu. Nah, maka dari itu ya saya memang percaya yang namanya saintifik. Tapi yang jelas Pak Anies itu punya apa? Karena apa? Kita survei terakhir 65% rakyat Indonesia mau perubahan. Kita pakai nama perubahan itu dibombardir. Iya, nggak boleh nama perubahan begini, maunya sustainable. Bang Sandi bilang keberlanjutan dan lain sebagainya. Enggak, kita mau perubahan. Besok namanya apel siaga menyambut perubahan. Gitu. Seperti apa? Maka dari itu kita harus bagaimana senantiasa membuktikan bahwasanya kita ada di soft terdepan bersama Pak Anies Baswedan. Karena apa? Kadang-kadang yang disurvei itu malu, ya kan? Menutupi kenyataannya. Kayak waktu itu menang 60 sekian begini, ternyata Pak Anies menang sampai 57% di Jakarta. Maka dari itu bagi saudara-saudara kita, siapkan barisan, jangan pernah ragu dengan apa yang namanya survei. Itu semuanya by design. Kalau memang dalam metode statistik bisa saja itu ada by design, tapi untuk memenangkan Anies paling tidak Bapak Ibu bagian dari sejarah untuk kemenangan Anies Baswedan di 2024. Menang itu sebuah hadiah, tapi kalau kalah sebelum berperang kita bermundur, itu sebuah kemunduran dalam sejarah kita bersama. Maka dari itu sama-sama saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Nasdem, all out mendukung Pak Anies. Banyak hal yang nanti kita bisa lakukan
dan mungkin saya nggak bisa cerita satu-satu, kenapa keuntungan Nasdem didukung sama Pak Anies dan Pak Aniesnya juga merespon. Nasdem komunikasinya luas, mulai dari keamanan baik, penyelenggara KPU juga baik, ya karena dua partai lain kan ada di luar struktur pemerintahan, tapi kita punya komunikasi cukup baik, maka dari itu komunikasi ini cukup dijaga. Mudah-mudahan niatan kita bersama untuk bisa memenangkan Pak Anies dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diijabah. Yang paling penting mudah dan diijabah, itu yang paling penting buat kami. Saya selaku tuan rumah mengaturkan permohonan maaf bila memang ada kesalahan dalam penyambutan. Ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Lanjut. Jatinegara. Jatinegara. Oh iya, lanjut Ciracas. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Jakarta Timur. Menang. Bang Haji Kanter. Menang. Alhamdulillah. Jadi mohon menjawab pertanyaannya ya. Apakah saudara siap untuk dilantik dan mengucapkan ikrar dengan kesungguhan hati? Siap. Tidak merasukan. Apakah saudara siap untuk menjalankan dan memperjuangkan visi misi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera? Alhamdulillah, ketika kita jalan di beberapa tempat kita deklarasi, terus ternyata rating Mas Anies naik, ya. Kalau zaman sekarang dibilang viral, seperti itu, ya. Nah, inilah yang membuat salah satunya saya yakin dan percaya Nasdem ya mendeklarasikan diri, karena di belakang juga ada relawan yang mendukung Mas Anies. Kita sangat berterima kasih saat itu, sangat bergembira ketika Nasdem mendukung dan mendeklarasikan Mas Anies. Bagaimana tidak? Tadi banyak orang awal-awalnya dibilang tidak masuk akal. Ketika Nasdem mendeklarasikan Mas Anies, suasana semua berubah. Ya, semua berubah. Ya, kepercayaan terhadap Mas Anies meningkat. Ya, itu perjalanan saya selaku Korwil di Jawa Barat, ya di DKI, di Banten, itu terlihat, ya bisa dikatakan itu sejalan dengan kalau istilah orang politik ada ekor jasnya buat Nasdem, ya membawa juga makna tersendiri buat Nasdem selaku yang pertama mendeklarasikan.